Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita coba untuk membahas mengenai jQuery itu ya. Jadi untuk praktikum kedua kita tidak membuat project dari awal, tetapi kita akan memodifikasi project yang sudah dihasilkan di praktikum pertama kemarin ya. Jadi praktikum pertama kemarin kita hanya membuat layout yang didasarkan pada framework W3 CSS ya. Kita membuat sebuah form yang ada dua tombol dan tiga inputan. Yang pertama adalah inputan nama, yang kedua adalah inputan tanggal, yang ketiga adalah select ya, select. Jadi nanti kita modifikasi, kita akan tambahkan beberapa function yang direlasikan dengan tombol. Jadi nanti kita membuat event juga untuk dasarnya dan penggunaan jQuery nanti ya, gitu. Jadi kita siapkan dulu untuk project yang kemarin masih jalan atau tidak. Panduannya juga sudah saya siapkan ya, sudah saya share seperti biasa. Kemarin kita beri nama client 1 ini ya. Nah, seperti ini form yang kemarin. Jadi ini harus sudah selesai dulu. Jadi prasyarat untuk ikut praktikum kali ini adalah kita harus selesaikan praktikum yang pertama. Ya ini. Kemarin udah bisa diisi, cuman tombol ini belum bekerja. Artinya kalau saya tekan dia mau ngapain juga belum ada, reset juga belum ada sama ya. Yang ini udah bisa diisi, yang ini udah bisa diisi juga bisa dipilih. Cuman belum ada mekanisme apa yang nanti akan dijalankan saat tombol tampilkan saya tekan maupun tombol reset saya tekan gitu ya. Jadi kita bikin itunya. Oke, berarti ini tidak ada masalah untuk project yang kemarin, kita bisa lanjut. Jadi di sini adalah modul 2 praktikum pemrograman client side untuk tema penerapan jQuery sederhana di project 1 ya. Bentar saya siapkan. Nah, ini. Jadi konsep kali ini itu kita menggunakan jQuery. Jadi kita harus punya file jQuery-nya gitu kan. File jQuery-nya udah saya siapkan di e-learning, nanti bisa di-download untuk kebutuhan praktikum ini. Jadi di sini konsepnya adalah, langsung saya ambil yang paling akhir aja ini ya. Jadi jika ini saya isi, konsepnya adalah jika tiga isian ini saya isi, maka kemudian saya tekan tampilkan, maka dia akan memunculkan sebuah message yang isinya diambil dari teks ini yang kita isikan ya. Jadi yang tampilkan adalah yang kita isikan di atasnya ini. Contoh ini screenshotan kalau udah jadi nama Budianto diambil dari sini, tanggalnya diambil dari sini, dan jenis kelaminnya diambil dari sini. Muncul pesan ini jika kita tekan tombol tampilkan. Jika reset maka ini akan mengosongkan isian ini, gitu ya konsepnya ya. Saya rasa jelas konsepnya karena sederhana. Nah, kita bisa langsung ke prakteknya. Jadi langkah pertamanya adalah siapkan file jQuery-nya. jQuery-nya bisa di-download di Molen ya. Saya buka dulu project saya di htdoc client 1. Nah, di sini kalau project yang terakhir kemarin adalah hanya index.html dan w3 css seperti ini aja ya. Jadi di sini nanti kita akan butuh file ini jQuery 3.4.1.min.js di sini ya. Jadi silakan download di e-learning, tempatkan di folder client 1. Jika saya siapkan, saya punya sendiri filenya. Ini ya punya saya. Saya letakkan di sini seperti ini. Jadi strukturnya adalah dalam satu folder itu ada 3 file. Jadi index.html, kemudian file jQuery, kemudian file w3.css. 3 file ini ya di dalam folder client 1 seperti ini. Oke, jika sudah maka kita ke langkah nomor 2. Jadi kita tambahkan sintak yang digunakan untuk include file JavaScript. Jadi jika JavaScript-nya ini di luar menggunakan metode penulisan eksternal seperti ini, ada file JS, maka cara include-nya adalah seperti ini. Kita membuat
seperti ini ya, script src, kemudian kita nyebutkan lokasi di mana file yang mau diakses, file JS-nya, kemudian tutup dengan slash script seperti ini. Jadi kita tambahkannya warna biru ya, kita tambahkan ke index. Nah, ini saya edit dulu menggunakan Visual Studio Code. Kita tambahkan di sini. Nah, di dalam head ya, kita tambahkan di sini. Untuk path-nya kita langsung nyebutkan nama filenya. Kenapa? Karena filenya sejajar dengan yang manggil index ini kan. Yang manggil adalah index dan ini yang dipanggil, maka path-nya seperti ini tanpa perlu buka folder atau keluar folder ya. Saya rasa ini udah paham karena memang sepertinya udah diajarkan lah untuk seperti ini di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi seperti ini, jQuery-nya udah di load, maka setelah ini jalan maka jQuery itu bisa digunakan atau sintak-sintak jQuery itu sudah bisa dikenali gitu ya. Berikutnya, nah ini langkah ketiga. Jadi konsep praktikumnya seperti saya yang jelaskan tadi, tombol tampilkan itu ditekan maka akan menampilkan apa yang telah kita isi di beberapa teks yang di atas itu sebagai sebuah message ya, message box, tapi kalau di JavaScript dinamakan alert. Kemudian jika tombol reset itu ditekan maka akan mengosongkan isian yang itu, kemudian isian-isian yang di atas ya, kemudian secara default merubah nilai dropdown itu menjadi laki-laki. Nah itu caranya, berarti kita sudah membahas sintak JavaScript ya. Jadi di sini kita bikin dulu tag script. Tag scriptnya di dalam body, tempatkan di bagian yang paling akhir. Jadi sebelum tutup body ini kita tempatkan script seperti ini. Copy. Jadi di paling bawah ya. Jadi sebelum tutup body berarti di sini. Misalkan saya buat seperti ini. Nah, ini. Oke, untuk JavaScript memang harus ditempatkan di antara tag script dan slash script. Kalau sintak CSS maka di antara tag style ditutup dengan slash style. Jika PHP ya kalian tahu sendiri bahwa PHP nanti tagnya seperti apa dan seterusnya ya. Jadi ini nanti JavaScript itu tagnya script dan slash script seperti ini. Jika sudah maka kita ke langkah nomor 4. Di langkah nomor 4 berdasarkan konsep nomor 3 tadi, jadi berdasarkan konsep yang sudah saya jelaskan, maka kita nanti harus punya yang namanya identifier atau pengenal atau penanda sebuah objek di HTML. Kenapa? Semisal gini, saya contoh. Nanti kita pasti, karena konsep kita adalah memunculkan apa yang kita isikan di masing-masing teks dan ini ya, dropdown ini, maka kita harus bisa membaca nilainya ini apa, gitu kan, membaca objek ini. Nah, karena membaca maka butuh sebuah pengenal, butuh sebuah identifier. Sama seperti seorang anak itu punya nama. Jika tidak punya nama maka kita tidak bisa dipanggil kan, tidak bisa manggil anak itu. Nah, di sini juga sama. Objek di dalam HTML ini dia harus nama misal atau mempunyai penanda khusus yang digunakan JavaScript agar dapat memanggil objek yang ini gitu. Nah, di situ nanti ada beberapa cara ya, semisal bisa by class atau by ID atau yang lain ya. Nah, cuman itu sudah saya jelaskan di modulnya ya. Cuman di sini kita menggunakan by ID ya. Kita menggunakan by ID. Jadi kita harus beri penanda pada seluruh objek ini. Jadi mulai ini, dan ini. Karena ketiganya ini akan dipanggil, akan diambil nilainya oleh JavaScript nanti untuk dimunculkan sebagai message box atau alert ya. Jadi kita harus kasih identifier ketiga objek ini. Oke, kalau sudah langkah 4 berarti ini ya. Jadi tambahkan identifier untuk warna biru ini. Jadi misalkan contoh ini ya. Input tipe teks yang pertama yang isian nama, kita beri ID txt nama. Ini ya, kita copy. Jadi kita tempatkan di sini. Input tipe teks ini ya, berarti saya tempatkan di sini.
Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan identifier ID di sini dengan isian txt nama. Apakah ini harus di sini? Tidak. Bisa taruh di belakang sebelum style atau di paling belakang sendiri juga bisa, tidak ada masalah. Karena ini properti seperti ini bisa dibolak-balik, ditempatkan di depan, di belakang sama saja. Yang penting ada. Oke ya, ini sudah untuk input tipe teks yang isian nama, saya beri ID txt nama. Kemudian yang tanggal kita beri ID txt tgl. Di sini ya, input tipe date. Nah, di sini saya beri identifier namanya txt tgl. Kemudian untuk yang dropdown saya beri ID cbojk. Identifier untuk select ini ya, dropdown di sini berarti saya tempatkan cbojk seperti ini. Oke. Jika sudah, kita ke langkah berikutnya, next. Ya, di sini. Nah, di sini adalah kita membuat sebuah function ya, karena ada dua metode tadi. Yang pertama adalah untuk menampilkan apa yang sudah kita isikan di isian itu ke dalam sebuah message box. Yang kedua adalah mekanisme untuk mengosongkan isian ya. Ada dua function, ada dua mekanisme, ada dua function berarti. Di sini saya buat function namanya tampil, function dan function kosong. Untuk function nanti ada bahasan khusus ya. Jadi ini untuk awalan saya perkenalkan sebuah function sederhana. Jadi basisnya JavaScript itu adalah by event dan function. Jadi ada event, ada function. Nanti event juga saya bahas di bahasan khusus nanti event. Jadi ini kita copy dulu, saya jelaskan habis ini isinya bagaimana. Tempatkan di dalam script. Berarti di sini ya. Saya tempatkan di sini. Saya tata biar nanti gampang jika ada apa-apa, jika ada masalah. Seperti ini. Seperti ini ya. Saya simpan terlebih dahulu. Saya jelaskan. Jadi nanti jika memanggil function tampil atau function tampil ini dijalankan, maka proses pertama yang dilakukan adalah saya membuat variabel namanya nama. Ini ya, var nama. Jadi membuat variabel namanya nama yang diisi dari, nah ini kuncinya adalah di sini ya. Ini jQuery. Jadi cirinya jQuery adalah seperti ini, ada dolar, buka kurung, kemudian ini ada petik ya, kemudian diisi dari objek apa yang ingin saya panggil, seperti itu ya. Jadi di sini variabel nama diisi dari objek yang ber-ID txt nama. Jadi ini penandanya ID dari mana? Dari pagar. Jadi kalau pagar itu menandakan bahwa yang saya baca adalah ID, maka nanti JavaScript ini akan mengambil nilai di sini di baris 17. Nah ini. Jadi apa yang kita isikan di ini di HTML DOM ya, atau objek HTML dengan ID txt nama. Jadi di sini jQuery akan mengambil nilai dari objek HTML yang ber-ID txt nama. Penanda ID-nya adalah pagar ini ya. Kalau kelas itu titik seperti ini misalkan. Nah seperti ini berarti dia akan membaca objek HTML yang berkelas txt nama gitu ya. Karena di sini by ID maka menggunakan pagar. File itu value, berarti yang diambil adalah atribut value-nya, nilainya, apa yang kita isikan. Buka kurung, tutup kurung menandakan bahwa ini mengambil nilai, bukan memberi nilai. Nanti contohnya ada ya, nanti. Jadi buka kurung tutup kurung menandakan bahwa ini mengambil nilai dari objek HTML itu, bukan mengisi nilai ke objek HTML. Jadi ini mengambil nilai kalau buka kurung tutup kurung seperti ini. Oke, next berikutnya saya membuat variabel tanggal tgl ya dengan konsep yang sama. Jadi mengambil objek HTML yang ber-ID txt tgl. Diambil nilainya seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya juga sama,
Cuman ini yang diambil adalah drop down atau select itu dengan ID CPUJK dengan konsep yang sama seperti ini ya. Oke, jika sudah maka untuk memunculkan sebuah message box atau pesan itu ya, maka saya menggunakan function namanya alert. Alertnya diisi apa? Jadi alert buka kurung ini adalah isian yang akan muncul di dalam message box-nya nanti. Di sini ada nama. Ini saya tulisan biasa ya, nama string. Kemudian saya plus, saya tambahkan. Jadi untuk menggabungkan string di JavaScript itu menggunakan plus. Kalau di PHP menggunakan titik ya, tapi di VB menggunakan karakter dan itu ya. Tapi kalau di JavaScript menggunakan karakter plus seperti ini. Jadi ini ada string nama titik 2, kemudian digabung dengan variabel nama. Nanti isi variabel namanya apa sesuai yang kita isikan di txt nama. Jadi ini mengambil dari sini. /n itu ganti baris atau enter lah, ganti baris ya ini. Tanggal, nah ini tanggalnya. Ini kata-kata tanggal, kemudian ditambah dengan variabel tanggal dari sini. Kemudian ganti baris, jenis kelamin, saya plus JK jadi di sini. Nah, jika nanti function tampil dijalankan, maka dia akan menjalankan 1, 2, 3, 4 perintah ini langsung. Nah, secara berurutan ya tentunya seperti ini. Nah ini oke. Jika sudah maka function yang berikutnya adalah function kosong. Nah ini yang agak sedikit berbeda ya. Nanti kita akan tahu perbedaannya. Ini sama ya. Jadi dia akan memanggil sebuah objek HTML yang ber-ID txt nama. Perintahnya adalah val. Berarti nilainya. Nilainya diapain? Nah, kalau tadi buka kurung tutup kurung ini artinya mengambil nilai. Tetapi kalau ada petiknya ini mengisi nilai. Diisi apa? Karena ini petik-petik maka diisi kosong. Maksudnya dikosongkan. Gitu ya. Kecuali kalau saya tulis seperti ini. Misalkan. Maka nanti txt nama saat function kosong dijalankan, maka objek HTML txt nama itu akan diisi dengan kata-kata ini. Nah, akan bernilai ini di teksnya. Nah, kalau ini saya kosongkan, maka maksudnya kalau ini saya hapus seperti ini, maka maksudnya adalah txt nama itu dikosongkan, petik-petik gitu ya. Next, kemudian dengan perintah yang sama, dengan logika yang sama untuk objek HTML dengan ID txt tgl, cara sama ya. Nah, yang sedikit berbeda adalah di drop down atau select. Jadi selectnya diberi nilai defaultnya laki-laki. Jadi nanti setelah di reset nanti dia akan kembali ke pilihan laki-laki, seperti itu ya konsepnya ya. Oke, ini function sudah ada. Ini namanya function ya, nanti ada bahasan khusus untuk function. Lah, kalau kita jalankan, misalkan seperti ini, misalkan kita isi ini ya seperti ini, kita tampilkan juga tidak berefek apa-apa karena tidak ada yang memanggil function tampil maupun memanggil function kosong. Kita harus punya yang namanya event. Jadi event itu digunakan untuk memanggil function atau expression, nanti tergantung kondisi dan situasinya ya. Nanti itu saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi ini harus ada yang manggil. Function tampil harus dipanggil di mana? Karena konsep kita setelah ngisi kita klik baru memunculkan sesuai konsep, maka eventnya kita letakkan di dalam tampilkan, tombol tampilkan ini ya. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nanti kosongkan juga ditanam atau dilingkan dengan tombol reset ini. Oke, langkah berikutnya, nah ini ya langkah berikutnya, langkah terakhir ini sebenarnya ya, karena memang praktikumnya sederhana untuk yang praktik 2 kali ini. Kita tambahkan event ya sebagai pemicu function. Jadi harus ada event yang digunakan untuk memanggil functionnya. Jadi saya tempatkan di tombol, saya beri ini warna biru ya, saya copy dulu nanti saya jelaskan. Jadi kita tempatkan di tombol ini ya, button tipe button yang tampilkan di sebelah sini. Saya paste gini. Kemudian yang satunya juga dengan konsep yang sama ya. Saya copy. Saya paste di sini. Simpan. Maksudnya adalah jika tombol
tampilkan ini saya klik, karena eventnya adalah on click ya. Jadi event on click itu dijalankan jika sudah diklik. Nah, apa yang dijalankan? Function tampil. Maka saat tombol tampil ini saya tekan, maka dia akan memanggil function tampil atau menjalankan function tampil. Kalau yang reset itu memanggil function kosong jika setelah diklik. Kosong berarti ini dia manggil ini. Maka dia akan menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam function kosong, gitu ya. Kita simpan, kita coba terlebih dahulu. Kita refresh. Misalkan saya isi gitu ya. Oh gini, saya refreshin aja dulu. Saya isi Yunita Andriani misalkan ya. Tanggal lahir misalkan saya acak aja random, jenis kelamin perempuan misalkan. Maka saat saya tampilkan seperti ini, nah keluar ya message-nya ya. Ini namanya alert. Jadi message yang dihasilkan oleh syntax alert nama Yunita Andriani sesuai yang ada di sini. Kemudian tanggal, nah ini. Kemudian jenis kelamin perempuan, gitu ya. Nah, udah berhasil ini ya. Kalau saya klik lagi juga sama. Seperti ini. Kalau saya reset maka ini akan mengosongkan seperti ini. Ini saya kosong, berarti ini kosong. Ini juga kosong dan jenis kelamin kembali ke laki-laki. Kita coba reset. Nah, berubah ya, kosong dan ini berubah ke laki-laki. Lah, itu yang saya maksud tadi. Selesai sesuai dengan praktikumnya, berhasil. Oke. Saya rasa praktikum kali ini cukup sederhana dan mudah dikerjakan ya. Jadi ini untuk pengenalan jQuery sederhana. Jadi kesimpulannya adalah ini saat kita menggunakan sintak jQuery seperti ini. Ya ini sintak jQuery namanya. Ini kalau ini tidak, yang alert ini bawaan asli JavaScript. Jadi bukan jQuery, yang jQuery adalah yang seperti ini. Nah, ini baris 42, 43, 44, 48, 49, 50 ini jQuery. Kita harus ngeload file ini dulu. Jadi jQuery ini. Jika ini tidak ada, maka ini tidak akan dikenali scriptnya yang ini ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan atau kurang jelas silakan tanya di grup seperti biasa. Ya. Oke, kalau saya rasa cukup untuk sesi praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.